Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaifa halukum anakku semua? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, alhamdulillah senang sekali Ustaz. Baik, anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, hari ini ya, di hari Rabu insyaallah kita sama-sama bersyukur kepada Allah nak. Hari ini Allah masih berikan umur kepada kita. Karena banyak sekali, sering Ustaz ingatkan ya, banyak orang di luar sana yang Allah minta dia kembali kepada Allah, minta dia nunggu di alam kubur sebagaimana orang-orang yang dahulu menunggu datangnya hari kiamat. Mereka sudah tidak diberi umur lagi oleh Allah, mereka tidak diberi lagi waktu untuk beramal soleh lagi. Dan hari ini kita masih diizinkan untuk beramal soleh. Hari ini kita masih diberi umur, kita masih diberi kesehatan, waktu, Masya Allah. Dan banyak sekali nikmat dari Allah. Dan alhamdulillah kita bersyukur nak, hari ini kita masih tergolong orang-orang yang masih berlomba-lomba untuk menuju Allah. Makanya mumpung hari ini kita hidup, kita bersyukur kepada Allah, kita balas kebaikannya dengan apa? Dengan kita beramal soleh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian kita bersolawat nak ya. Jangan lupa ya, pokoknya setiap hari kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk keluarga-keluarga beliau tentunya, untuk para sahabat-sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga nanti yaumil kiamah. Baik, anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, langsung ya, kita hari ini akan belajar tentang musim dingin insyaallah. Insyaallah. Sudah siap semua ya? Baik, dengarkan Ustadz ya. Ayo, jangan tolak-tolak kemana-mana. Duduk yang tenang, duduk yang baik, sampai nanti Ustadz selesai bicara ya. Sebentar kok, baik. Sebentar ya, gak apa-apa. Ada namanya sabar nak.
Sabar itu nggak cuma tentang tentang menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa. Sabar misalnya ndak buat buruk sama saudaranya, bukan cuma itu. Kalian duduk tenang hari ini itu termasuk berusaha untuk sabar. Ada namanya sabar dalam ketaatan kepada Allah. Orang mau sholatnya baik, mau duduknya baik, dia perlu sabar. Sabar. Kalau ada gangguan dia tetap duduk yang baik. Nah, itu namanya sabar. Nah, kita berusaha sabar hari ini ya. Baik. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kemarin terakhir kita belajar musim panas ya. Bagaimana neraka itu ternyata dia minta sama Allah, nak. Nih, neraka itu sudah mendidih di di tubuhnya ya. Neraka itu oleh Allah ditutup dengan 7 pintu kata Allah di Quran tuh. Kemudian neraka itu mendidih karena dia membakar dirinya sendiri terus-terusan. Kemarin saya cerita, karena memang neraka masih kosong hari ini. Belum ada penduduknya. Belum ada satupun orang yang tinggal di sana. Dan kemudian neraka minta sama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah membakar diriku yang lain. Bayangkan, neraka ini api ya. Misalnya kayak tubuhnya Ustadz misalnya Ustadz ini api, terus kemudian ditutup rapat, hawa panasnya akhirnya ngumpul semua kayak orang masak air. Nah, kalau ditutup itu dia lama-lama mendidih nih, gemuruh. Dan dia diminta dia harus dibuka biar nanti hawanya keluar, kemudian dia bisa tenang lagi. Tuh sama kayak neraka minta izin sama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah membakar diriku yang lain, kemudian sehingga mendidih di sana. Saking panasnya dalam neraka itu. Kemudian dia minta sama Allah, ya Allah, izinkan aku bernafas, mengembuskan nafasku keluar. Biar tidak terlalu besar mendidihnya. Akhirnya Allah izinkan. Kemudian hari ini di bumi ya kita ya, di dunia kita hari ini kita merasakan musim panas, yang mana ada panas-panas yang sangat panas sekali. Nah, itu kata Nabi kita itu berasal dari neraka jahanam. Insyaallah. Kemarin kita cerita ya, di dunia saja kita sudah merasakan hawa yang panas, tidak nyaman, apalagi kelak orang-orang yang masuk neraka, pasti lebih tidak nyaman lagi. Nah, baik anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, sebelum itu ya, sebelum kita masuk musim dingin, ayo kita hafal lagi ayat wajib kita tentang musim dingin dan musim panas. Ayo bareng-bareng sama Ustadz ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang musim dingin dan musim panas. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif, yang artinya yaitu kebiasaan mereka, maksudnya orang-orang Quraisy, orang-orang suku Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ayo sama-sama bareng Ustadz ya. 1, 2, 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang musim dingin dan musim panas. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif, artinya yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Baik, itu ya, mudah-mudahan bisa dihafal. Baik, anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah, tentang musim dingin nih. Baik, kita belajar tentang ciri dan manfaatnya, nak. Ada yang tahu ciri-ciri musim dingin, nak? Kemarin kalau panas, musim panas itu dia sering terang, ya. Kita lihat kalau siang nih, kalau sudah masuk matahari meninggi, siang di mana-mana terang, nak. Kalau musim hujan kan seringnya mendung ya. Sering hujan, sering mendung, kemudian hujan. Kalau musim panas kemarin sering terang. Kemudian ciri-cirinya lagi terasa panas. Insyaallah ya. Kalau musim panas terasa panas di tubuh kita. Kalau musim dingin, nak, tahu ciri-cirinya musim dingin? Sering dingin, nak. Kalau di negeri kita ini ada musim dingin, nak. Dia kalau Ustaz tidak salah ya, dia di akhir bulan biasanya, akhir tahun. Jadi kan tahun kita ada 12 ya, ada bulan Desember. Biasanya
di bulan-bulan Desember November itu nak, kita ngerasakan dingin nih, sedingin-dinginnya. Iya, apalagi dulu Ustaz tinggal di Malang nak, di Batu sana. Kalau sudah masuk bulan-bulan itu ya, bulan Desember kalau nggak salah. Nah, itu rasanya dingin sekali nak. Ya Allah, kulitnya Ustaz tuh sampai kering sekali karena saking dinginnya. Iya, dan Ustaz ngalami waktu itu. Dan dimanapun ya, Ustaz di Banyuwangi pun sama. Di Probolinggo belum ya, belum sampai saya rasakan. Tapi ada nak, di negeri kita ini ada namanya musim dingin. Dan ini juga kebiasaan orang-orang Quraisy. Di Mekah sana ada waktu-waktu yang dia di mana di sana musim dingin nak. Dingin sekali. Kalau musim dingin tuh nak, siangnya itu ya, siangnya itu lebih pendek dan malamnya lebih panjang. Kalau para sahabat bilang musim dingin itu berkah nak, dia rahmat dari Allah. Karena orang yang ingin puasa ya, itu namanya kata mereka ghanimah, harta rampasan perang yang luar biasa, harta perang yang luar biasa kata mereka. Karena di musim dingin itu waktu siangnya lebih sedikit nak, sedangkan waktu malamnya lebih panjang. Akhirnya orang-orang yang berpuasa di siang hari, mereka gak ngerasakan capek nak, gak ngerasakan haus karena panasnya matahari mungkin, gak ngerasakan capek karena musim dingin ya, suasananya sejuk, nikmat sekali. Kemudian waktunya yang pendek, dia cepat, akhirnya dari siangnya itu dia cepat buka puasa. Tuh, dia bisa berpuasa dengan nikmatnya tanpa kelelahan. Kemudian malamnya karena panjang, dia bisa istirahat, kemudian dia bisa bangun malam sewaktu-waktu. Karena panjang waktunya, dia bisa sholat tahajud di sana, doa sujud kepada Allah di malam hari insyaallah. Tuh, karena kata mereka musim-musim dingin tuh ghanimah, harta yang luar biasa insyaallah. Tuh, kembali ya. Ayo, ciri-ciri musim dingin tadi. Ciri-ciri musim dingin tuh sering dingin nak. Karena namanya musim ya, musim itu kan lama, sering itu. Tiap hari dingin hawanya dan terasa dingin nak, ciri-cirinya. Terasa dingin. Kalau sudah masuk musim dingin nanti kerasa dingin setiap harinya. Dari pagi sampai mau sore nanti. Pagi, apalagi pagi ya, subuh itu ya Allah dinginnya insyaallah. Tapi nikmat insyaallah. Nikmat ya, karena manfaatnya nak. Setelah kita baca ciri ya, karena manfaatnya satu nak. Manfaat musim dingin tuh Allah ciptakan ya. Selain tadi ada sebagai ghanimah, dia itu manusia ya, ketika musim dingin dia mendapat manfaat tidur itu lebih nyenyak. Ya, musim dingin itu membuat tidur lebih nyenyak. Iya tanda. Coba saya tanya, siapa di sini yang tidurnya pakai kipas kalau malam hari? Apalagi pas musim panas, malam pakai kipas. Tuh, karena memang manusia itu ya, dia kalau ingin istirahat, tidur misalnya ya, dia perlu hawa yang dingin, hawa yang sejuk, yang nyaman. Tuh di masjid-masjid tuh nyatanya, di masjid ya, orang beribadah dia perlu sejuk nyatanya nak. Coba dia nyalakan kipas, biar sholatnya tenang, Allahu Akbar, enak. Iya, karena memang orang tuh butuh dingin, butuh sejuk, dan dia manfaatnya ya, lebih bisa buat tenang kita. Baik, insyaallah musim dingin ya Allah ciptakan luar biasa. Manfaat tadi yang ingat yang satu ya yang Ustaz sampaikan ya. Nanti terserah kalian mau nyampaikan apa musim dingin. Salah satunya nak ya, tadi saya cerita dia musim dingin ya, buat agar tidur kita lebih nyenyak. Adanya musim dingin itu Allah buat agar tidur kita lebih nyenyak nak. Ulang lagi ya. Adanya musim dingin Allah buat agar tidur kita lebih nyenyak. Insyaallah luar biasa. Ya, betul ya. Nikmat kan ya? Tidur di waktu misalnya waktu hujan tuh. Insyaallah dingin insyaallah. Nikmat. Dan memang iya ya, dimanapun kayaknya ya nak. Di satu kota Probolinggo coba perhatikan nak. Kalau musim panas, waktu malam itu, coba orang-orang nyalakan kipas enggak buat tidur tuh. Kalau nyalakan kipas ya berarti sepakat ya. Semua orang kalau mau istirahat dia perlu tempat yang sejuk, yang dingin, yang nikmat.
Karena kalau sudah dapat tempat yang dingin, yang sejuk, dia tidurnya akan lebih nyenyak, tidurnya lebih pulas. Kadang ada yang ngorok. Wah, insya Allah. Itu ya nak ya. Nah, kita belajar ciri dan manfaat. Ciri-cirinya tadi terasa dingin ya, kemudian sering dingin kalau musim dingin itu. Kemudian yang terakhir tadi manfaatnya, Allah ciptakan adanya musim dingin itu agar manusia tidurnya lebih nyenyak. Baik, itu lah ya yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf sekali. Baik, ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, nikmat tentang musim dingin, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah beri kita manfaat, sehingga kita ini kalau masuk musim-musim ya, musim panas, musim hujan, musim dingin, kita ini bisa mikir, kita bisa merenungi, musim dingin, Masya Allah, ini Allah yang ciptakan musim begini. Allah yang menggantikan pertama musim panas, kemudian musim hujan, kemudian musim dingin. Itu Allah yang ngatur semua. Gak ada manusia pun yang mampu mengatur musim. Kita tinggal dan kita sedang dipelihara oleh Allah. Kita dilindungi, dijaga, dirawat oleh Allah. Dengan apa Allah pergilirkan musim. Dan banyak ya, Allah pergilirkan banyak hal hari ini. Allah pergilirkan matahari dan bulan. Setelah matahari selesai, Allah ganti bulan. Insya Allah, luar biasanya Allah hari ini. Allah jaga kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini bermanfaat untuk kita nak, dan juga untuk keluarga kita mudah-mudahan. Baik itu nak ya. Ayo kita berdoa sama-sama kepada Allah yang khusyuk. Ayo tangannya dikumpulkan. Ada berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari Ustaz kurang lebih mohon maaf nak ya. Wa akhiru da'wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.